Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan berbicara mengenai topik yang asik dan menarik, yaitu adalah tentang design thinking. Apa sih sebenarnya design thinking itu? Saya kira teman-teman sudah tidak asing lagi juga, teman-teman, dengan konteks design thinking itu sendiri ya. Oke, kita akan mulai dari definisi design thinking. Design thinking merupakan suatu cara, suatu tools yang bagaimana seseorang itu bisa meningkatkan, menumbuhkan kreativitasnya, dan akan berdampak kepada inovasi yang memang diharapkan, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, perlu tidaknya kita mempelajari design thinking adalah bagaimana kita bisa berpikir secara luas, kita berpikir secara terbuka bahwasanya kebutuhan pasar, kebutuhan dunia pendidikan, kebutuhan apapun itu, berusaha untuk bisa menunjukkan kreativitas dan inovasinya. Nah, seberapa penting design thinking untuk bisa menghadapi perkembangan zaman, gitu kan, di zaman yang serba milenial, serba mudah, serba digitalisasi, di industri 4.0 hari ini, design thinking sangat dibutuhkan. Tidak hanya dalam sektor bisnis, tapi di dunia pendidikan pun juga sangat dibutuhkan, teman-teman semuanya. Untuk bisa membutuhkan sentuhan-sentuhan kreativitas dan inovasi untuk bisa menunjang tercapainya sistem pendidikan yang efektif dan juga efisien. Kita tahu pandemik 19 yang menerjang kita di seluruh dunia membuat orang akhirnya harus keluar dari zona nyamannya, berpikir bagaimana menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Design thinking dapat mengkolaborasikan berbagai sektor serta elemen yang guna untuk bisa terwujudnya suatu kreativitas yang memang diharapkan oleh dunia pendidikan. Ada 5 tahapan, teman-teman semuanya, yang ada dalam design thinking. Yang pertama adalah kita bicara mengenai menumbuhkan jiwa empathize. Kedua adalah kita mendefine, gitu kan. Yang ketiga adalah kita create ide, gitu kan. Yang keempat adalah kita membuat prototipe-nya. Yang kelima adalah kita mengimplementasikannya. Dan yang terakhir kita melakukan proses evaluasi. Seperti itu. Saya akan menjelaskan satu demi satu dari proses dari design thinking itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah empati. Apa sih sebenarnya empati itu sendiri, gitu kan? Empati adalah lebih kepada menciptakan kepedulian. Kita harus punya jiwa bagaimana kita bisa peduli terhadap society kita, terhadap circle kita yang ada. Kita harus bisa melihat ke kanan, kita harus bisa melihat ke kiri, apa yang memang yang dibutuhkan, ada problem-problem apa yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh lingkungan kita. Nah, dengan kita bisa menumbuhkan jiwa empati kita, berarti kita mencoba untuk peduli, untuk bisa mencari permasalahan apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan kita, seperti itu. Karena begini, dengan berempati berarti kita bisa bisa menempatkan posisi di mana kita berada. Ya kan? Nah, posisi yang paling penting, gitu kan, bagaimana kita bisa menempatkan di mana kita berada. Dalam artian begini, teman-teman semuanya, ketika kita menuju ke suatu daerah, oleh karena itu ketika kita sebagai pendatang, maka kita harus bisa menempatkan diri kita sebaik mungkin di tempat itu. Harus ada proses penyesuaian. Kita melihat permasalahan yang ada. Kalaupun kita memang ingin membantu, maka kita harus mengenali dulu masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, gitu kan. Nah, terkadang, gitu kan, dengan berempati kita bisa menjadi sumber wawasan yang bagus untuk bisa pengembangan diri kita. Karena dengan menumbuhkan jiwa empati kita, berarti kita sudah setidaknya 1 poin lebih baik dibandingkan individu-individu yang lainnya. Yang kedua yaitu kita baru mencoba untuk bisa mendefine. Mendefine dalam artian apa? Pada proses ini, gitu, jangan terburu-buru kita mencari suatu solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kita petakan dulu poin per poinnya. Masalahnya ada di mana sebenarnya. Kita jangan jadi Superman yang bisa mengakses atau bisa menjadi Superman yang tiba-tiba kita bisa menyelesaikan permasalahan semuanya. Kita harus bisa mengklasifikasikan mana permasalahan, mana problem yang memang harus kita dulukan terlebih dahulu. Nah, define dalam artian pada tahapan ini kita sudah mulai menemukan apa yang cocok untuk bisa menjawab suatu pertanyaan yang mungkin keluar dari waktu kita di tahapan pertama, yaitu empati dulu. Ya, seperti itu. Kalau empati tadi mulai kita menciptakan kepedulian dulu, gitu kan, kepedulian terhadap permasalahan yang akan kita selesaikan, gitu kan. Nah, di define ini kita mencoba untuk bisa mengenali lebih dalam dan memilah-milah mana memang skala prioritas dan tidak, seperti itu. Nah, yang ketiga, teman-teman semuanya, di tahapan design thinking ini yaitu adalah baru kita berpikir ide. Berpikir ide apa yang tepat. Ini bicara soal solusi, sahabat semuanya. Solusi menjadi hal yang paling penting. Solusi disesuaikan dengan kebutuhannya. Solusi disesuaikan dengan mana
skala skala yang paling harus kita segera cepat selesaikan. Oh, ternyata permasalahan ini ada di skala yang memang harus kita selesaikan dalam waktu prioritas, misalkan seperti itu. Nah, itu di tahapan ide kita akan membuat suatu ide-ide apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dengan terbentuknya gitu kan beberapa tahapan yang sudah kita lalui dari empati, define, ide, disitulah terbentuknya passion yang baik adalah didasarkan pada kebutuhan dirinya. Karena kembali lagi pertujuan pada awal kita harus bisa kita harus bisa mengenali potensi kita juga gitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam mengkreat sebuah ide, kita harus berpikir soal realistis gitu kan. Dalam artian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini atau masalah ini bisa diselesaikan oleh tim kita dan seperti itu teman-teman semuanya. Nah, pada tahapan yang keempat gitu kan, kita baru bicara mengenai bagaimana kita menyusun modelnya, prototypingnya. Dari adanya kita mencari, memilah-milah permasalahan, kita membuat ide, dari kita menyusun idenya apa. Nah, di tahapan keempat adalah kita bikin prototypingnya. Di dalam prototyping ini gitu kan, kita akan membuat suatu konsep gitu. Nah, konsep ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang memang sudah kita peta-petakan tadi itu, mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu teman-teman semuanya. Nah, nanti misalkan ada permasalahan sampah gitu kan, kita akan membuat apa solusi dari sampah ini? Atau kita membuat bank sampah kah? Atau kita membuat bank sampah online atau bagaimana? Nah, di dalam prototyping ini adalah sudah menggambarkan seperti halnya ketika nanti kita mengimplementasikan gitu kan, kita sudah ada gambarannya. Apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu kan. Itu adalah pada tahapan prototyping teman-teman semuanya. Nah, setelah prototyping itu kita buat gitu kan, oleh karena itu setelah itu kita akan menguji ke lapangan. Ya kan? Kita uji dulu gitu. Kita trial dulu ke lapangan. Apakah produk atau prototyping yang sudah kita buat itu sangat tepat atau tidak? Jangan-jangan ternyata prototyping yang sudah kita buat ini belum bisa mampu menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, gitu kan, sebelum kita rilis nantinya, ya kan, konsep ataupun grand design itu, maka kita uji dulu ke lapangan, ya kan, dan diuji oleh sahabat-sahabatnya di sekitar kita, dan seperti apa, butuh yang namanya masukan. Oh, kita akan bisa melihat kelemahan produk kita ada di mana, kelemahan sistem kita ada di mana, kelemahan konsep kita ada di mana. Butuh namanya simulasi lah ya, simulasi dalam prototyping ini. Sehingga ada masukan. Oh, di part A ada kekurangannya di sini. Di part kedua ada kekurangannya di sini. Di part ketiga ada kekurangannya di sini. Sehingga ketika sudah kita uji ke lapangan dan sebagainya, maka kita lengkapi kembali, ya kan, kita susun kembali sesuai dengan kebutuhan atau masukan-masukan yang memang diberikan oleh pasar saat itu. Nah, setelah itu proses dari uji lapangan itu selesai, ya kan. Oleh karena itu, setelah itu kita evaluasi bersama. Program kita ini sebenarnya sudah cukup mampu belum menyelesaikan permasalahan dari permasalahan yang memang sudah kita temukan. Itu seperti itu. Nah, di tahapan-tahapan design thinking adalah salah satu modal atau tools gitu yang dapat kita buat gitu kan sebagai salah satu metode pembelajaran untuk bagaimana mahasiswa mampu meningkatkan inovasi dan kreativitasnya. Itu seperti itu. Jadi secara gamblang gitu kan, ada beberapa tahapan, saya menyebutkan ada 6 tahapan. Dari pertama adalah kita bicara soal empati, dari kedua kita bicara soal bagaimana kita menemukan memilah-milah permasalahan atau kita mendefine gitu kan. Yang ketiga kita baru berpikir soal idenya apa. Yang keempat baru kita berpikir bagaimana kita menyusun prototypingnya, ya kan? Dan yang kelima kita melakukan uji lapang, gitu kan? Dan yang tahapan terakhir kita melakukan proses evaluasi sebelum produk kita atau konsep kita atau grand design kita benar-benar akan kita rilis ke pasar atau rilis ke publik seperti itu. Nah, harapan saya teman-teman semuanya, ketika teman-teman mahasiswa belajar mengenai design thinking, teman-teman bisa menciptakan namanya kreativitas dan inovasi itu. Saya katakan teman-teman di era disruption hari ini, mahasiswa diharapkan bisa mampu keluar dari zona nyaman. Kalau Mas Menteri setelah dilantik membuat program kita punya kampus merdeka, di mana mahasiswa harus keluar dari aktivitas yang seperti biasanya. Contohnya saja mahasiswa boleh belajar di luar fakultasnya, mahasiswa boleh belajar di luar universitas, lintas universitas gitu kan, membuka jaringan dan sebagainya. Mahasiswa bisa menjadi bagian dari pengembang ekonomi kreatif yang ada di desa seperti itu. Bisa membuat proyek inovasi kreativitas based on kewirausahaannya atau dia punya kemandirian dalam memberikan suatu usaha. Nah, itu adalah salah satu cara
yang dilakukan oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, bagaimana mendesain gitu kan, design thinking dalam artian menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pasar hari ini, sesuai dengan era yang ada saat ini. Saya kira mahasiswa-mahasiswa saya harus bisa berpikir secara smart gitu kan, secara terbuka, open-minded untuk bisa meningkatkan kemampuannya. Karena begini teman-teman semuanya, bicara soal disruption sendiri gitu kan, kita kaitkan dengan design thinking. Sekarang kita tahu gitu ya teman-teman, permasalahan dalam dunia dalam dunia bisnis, karena kita di prodi program administrasi bisnis ya, di bisnis gitu, kita harus berpikir gitu. Ada suatu quote gitu yang dikeluarkan oleh salah satu owner gitu di big company, mengatakan begini. Sekarang itu dalam berbisnis bukan yang besar akan mengalahkan yang kecil, tapi lebih kepada yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Nah, apa artinya itu gitu? Kita bisa ngambil satu case yang ada. Perusahaan Nokia. Perusahaan Nokia adalah perusahaan big company, perusahaan yang besar gitu kan, bukan lagi perusahaan tradisional, tapi perusahaan based on teknologi gitu. Tapi kenapa Nokia sekarang tergilas oleh Android, tergilas oleh iOS ya kan, ataupun dengan BlackBerry dan sebagainya? Karena memang waktu itu ada kesombongan dari ownernya yang mengatakan hadirnya BlackBerry, hadirnya Android hanya sekedar semut-semut kecil yang akan hanya mudah diinjak oleh Nokia. Waktu itu si owner bicara seperti itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika Nokia tidak bisa mengikuti atau mempercepat dengan perubahan-perubahan pasar, nah disitulah yang terjadi. Akhirnya kena disruption. Nah, bagi kampus yang besar seperti kita, di universitas yang besar seperti UGM, Brawijaya punya kita gitu kan, UNED dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan kita juga akan kena disrupt dengan kampus-kampus yang kecil dengan cepat proses perubahannya. Saya tidak mau itu terjadi, apalagi mahasiswa saya. Karena teman-teman semuanya di industri 4.0, di industri yang memang serba teknologi ini, serba digital, mahasiswa diharapkan mampu untuk bisa mempercepat proses perkembangannya, baik dari skill, soft skill-nya, dan baik dari hard skill-nya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya silahkan belajar dan gunakan design thinking ini menjadi salah satu pilihan kalian untuk bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas kalian. Saya kira ketika saya bertanya, apa sih sebenarnya arti dari logo dari produk Apple ya gitu kan? Bayangkan, industri teknologi tapi menggunakan simbol buah, fruit. Buah apel yang memang hanya digigit sedikit aja gitu kan. Kalau kita bahasa Jawa mengatakan apel kerowak ya, seperti itu gitu. Bayangkan, itu apel nggak sempurna. Kenapa waktu itu mereka berpikir menciptakan logo, padahal industrinya adalah teknologi, tapi menggunakan industri buah-buahan, logo buah yang digunakan. BlackBerry pun juga sama kan, seperti itu. Nah, karena apa? Mereka menggunakan tools design thinking, keluar dari kebiasaan. Bagaimana bisa meningkatkan kreativitas, inovasi, dan sebagainya, supaya pasar bisa mengikuti kita. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk topik pada sesi hari ini. Kita bicara mengenai design thinking. Kita bisa melanjutkan dengan sesi diskusi, dengan waktu yang bisa kita tentukan nantinya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.